Jadi kali ini kita akan mau bagi informasi terkait loker lagi nih, gitu. Tapi ada yang nanya sebelumnya, Pak, gimana cara like atau subscribe ya atau nge-share-nya Pak terkait informasi lokernya gitu. Istilahnya ada yang nanya. Nah, jadi saya kali ini akan memberikan cara untuk gimana cara nge-like, subscribe ya, terus komen, terus di share gitu ke status WA itu kayak gimana. Nah, nanti juga saya akan ceritakan habis ini gimana caranya dan kenapa mesti nge-share ya. Nah, sekarang kita coba untuk gimana caranya akan saya berikan contohnya. Oke? Jadi ada yang nanya gimana Pak cara subscribe-nya ya, cara like-nya gimana ya. Oke, jadi kita buka YouTube, terus kita tulis sumber loker Indonesia Sukses ya. Setelah sudah ada, kita buka, baru kita klik subscribe, kita kasih yang ininya, loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi terkait loker. Nah, ini bisa dibagikan. Nah, dibagikan itu bisa dipilih ke WA kamu, terus bisa ditaruh itu di status WA kamu, bisa ditaruh Facebook atau grup-grup ya gitu. Nah, jadi kayak gitu caranya. Nah, gimana cara untuk komen misalkan di mana itu, misalkan nah misalkan begini. Oke, jadi kayak gitu aja terkait cara subscribe. Oke guys, thank you ya guys yang sudah subscribe. Oke guys, jadi kayak gitu caranya untuk like, subscribe, comment, and share. Jadi sebelumnya ada yang nanya apa gimana caranya untuk subscribe-nya ya gitu, seperti itu. Nah, makanya itu saya kasih tahu cara contohnya untuk subscribe-nya seperti kayak gimana. Oke. Jadi sebelum kita ngebahas terkait untuk loker ini ya, jadi yang mesti diketahui untuk rekan-rekan yang mencari loker ya, loker-loker terkait apa aja nantinya itu ada di sini. Saya akan memberikan informasi loker-loker yang terpercaya, yang gratis, yang tidak dipungut biaya pastinya. Nah, setiap loker-loker nanti akan terus diupdate. Jadi salah satunya kenapa kalian harus subscribe dan nanti agar tidak ketinggalan terkait informasi-informasi loker gitu. Nah, kenapa harus di-share? Karena nanti kita akan ngebantu saudara atau teman-teman yang memang nantinya membutuhkan pekerjaan. Jadi seperti itu guys. Jadi karena teman-teman ataupun saudara nanti yang membutuhkan pekerjaan bisa ikut juga ngelamar kerja gitu guys. Nah, ini adalah ibaratnya hal baik gitu ya, karena kita memberikan peluang loker yang memang loker ini adalah dipercaya dan bukan penipuan gitu. Jika memang nanti kamu masih sesuai kualifikasi ya, nanti kamu pasti bisa bekerja di dalam perusahaan tersebut. Oke. Jadi sebelum kita bahas terkait lokernya telecall atau telesales, jadi gini yang mesti dipahami dulu. Jadi sebenarnya ada banyak yang bakalan nantinya akan untuk loker-loker yang ada gitu ya, bukan hanya telecall ini atau telesales ya, bisa juga ada namanya kolektor ya kan, bisa juga ada namanya marketing ya, atau tim survei ya, dan masih banyak lagi.
admin dan lain-lain. Cuman kebutuhan ini kan kadang nggak nentu. Kalau memang kebutuhan ini ada, ya kebutuhan ini ada, tetap nanti ngelamar, dan memang kalau sesuai kualifikasi dan kalian ada rezekinya di perusahaan itu, pasti akan dikabarin lagi untuk datang lagi ke kantor untuk proses lebih lanjut gitu sampai ending kalau kamu itu lolos seleksi gitu. Nah, tapi ingat, untuk semua prosesnya itu tidak dipungut biaya, gratis gitu. Nah, dan memang misalkan kamu belum lolos posisi admin ataupun posisi yang mana-mana ya kan, misalkan masih belum lolos gitu. Nah, tetap nanti di saat memang ada loker-loker yang memang saya berikan, itu masih bisa ngelamar lagi kalau nanti ada kualifikasinya gitu. Nah, kalau kamu masih sesuai kualifikasi, bisa ngelamar gitu. Nah, kalau memang nanti kamu ternyata lolos, bisa mulai bekerja dan memang tidak dipungut biaya gitu, gratis sampai join istilahnya gitu. Nah, nanti akan terus diupdate gitu ya, akan terus diupdate ada loker apa di mana ya, nanti kamu ngelamar ya gitu. Kalau memang istilahnya sudah ngelamar, nanti ada kebutuhannya itu udah lolos, ya udah bisa join gitu. Nah, apa sih istilahnya harus subscribe ya, tujuannya nanti di saat memang ada loker-loker kamu di situ belum lolos, diupdate. Nah, nanti kamu jadinya bisa tahu lagi terkait informasi loker gitu. Tapi kalau memang rezeki kamu bagus sekali ngelamar istilahnya di situ langsung diterima, ya alhamdulillah gitu. Berarti memang rezeki kamu ada di perusahaan itu gitu, yang memang lagi dibuka untuk posisi itu. Jadi kalau memang nanti belum lolos di posisi itu, bisa kok lagi di next time atau besok-besoknya ada loker lagi ya kan, bisa ngelamar lagi, bisa aja itu nanti kamu lolos di situ. Jadi intinya memang dari kita tidak ada salahnya untuk mencoba loker-loker yang lagi open. Nah, untuk prosesnya itu selagi gratis, kenapa nggak kita coba gitu. Setelah itu adalah namanya prosesnya. Nah, cara ngelamarnya gimana? Nah, itu mesti kamu pahami juga ya. Jadi cara ngelamarnya itu kamu harus tahu ya, harus tahu kamu harus ngirim email kemana, subjeknya apa. Nah, itu kamu ikutin. Misalkan nanti ada posisi misalkan yang kamu lamar ini telecall ya. Nah, kamu tulisnya telecall. Kalau misalkan kamu mau telesales, kamu tulisnya telesales kan begitu. Nah, habis itu nama kamu ya, subjeknya kalau kirim ke email, WA juga nama kamu. Jadi kalau yang dikirim ke WA itu nama kamu, terus pertama subjeknya dulu itu ditulis depannya, posisinya dulu yang dilamar, terus habis itu nama, habis nama kamu, terus umur berapa, lulusan apa, domisili ya, terus nomor telepon. Nah, itu untuk dikirim WA. Nah, subjek untuk dikirim ke email juga sama seperti itu, dan dikirim dilengkapi pemberkasannya apa aja yang penting ya, itu mesti kamu ketahui. Jadi pemberkasannya itu seperti CV, lamaran kerja. Nah, ingat, lamaran kerja ini jika kamu belum tahu, kamu tanya dulu lamarannya kemana nih, perusahaan apa, misalkan begitu. Nanti kalau misalkan udah tanya, udah tahu, nah baru kamu bisa edit itu, kamu bisa tulis CV-nya, kamu rubah dengan PT mana yang dilamar, misalkan begitu. Jika memang kamu bisa update juga di saat hari itu juga. Tapi kalau memang kamu nggak bisa edit di hari itu juga, kalau memang kamu pakai lamaran yang biasa kamu ngelamar, ya nggak apa-apa, misalkan begitu. Alangkah baiknya aja, maksudnya terkait ditunjukkan perusahaan yang memang dilamar. Kalau nggak tahu, nanti bisa tanya lewat WA kan gitu. Nah, setelah itu dikirim ya, kayak misalkan tadi
berkasnya apa aja yang dikirim tuh ke email dengan subjek yang tadi ya, posisi yang dilamar, nama, lulusan, umur ya, nomor telepon kan nanti ada tuh. Nah setelah itu yang dikirim di email pemberkasannya ijazah, SKHUN ya, KTP, KK, nah SKCK, nah itulah kurang lebihnya yang mesti memang wajib ya gitu. Nah kalau untuk kontak center seperti ini sih kita bicara itu nggak apa-apa nggak punya SIM C, tapi kalau biasanya yang kerjanya lapangan-lapangan dia harus punya SIM C, karena kan nanti kan pas di saat dia lagi di lapangan lagi jalan apa ke konsumen ya kan, pasti dia perlu namanya SIM C. Tapi kalau untuk di kontak center karena dia office ya, dia nggak keluar duit nggak ke lapangan ya nggak apa-apa gitu, jadi nggak disertakan SIM C. Tapi kalau punya sertakan juga SIM C, kalau kamu punya nggak apa-apa gitu. Nah gimana kelanjutan prosesnya setelah memang kamu memberikan pemberkasan terkait proses lamaran itu via email. Jadi dari via email itu nanti akan dikonfirmasi ya. Jika memang sudah di email, sudah di WA, akan dikonfirmasi di telepon ya gitu. Di telepon nanti ya ada wawancara sebelum mengikuti undangan selanjutnya ke kantor ya. Jadi seperti itu untuk prosesnya. Kenapa ya, kita ini kan namanya lagi ada program pemerintah gitu ya terkait pandemi gini COVID ya. Jadi kita ngikutin kebijakan pemerintah. Proses interviewnya itu ya pihak kami yang akan menghubungi gitu. Jadi memang tujuannya ngikutin program pemerintah ya, agar lebih maksimal lagi menjaga keadaan lagi pandemi seperti ini gitu kan. Jadi setelah memang mengikuti hasil seleksi ya, itu juga nanti ada terkait psikotes online-nya. Kalau memang nanti udah oke, pasti nanti kamu dipanggil untuk proses interview di kantor gitu, untuk dipanggil ke kantor, dan pastinya nanti sesuai prosedur kebijakan pemerintah, karena kita ini mengikuti aturan pemerintah terkait COVID ini. Jadi maksudnya nanti kamu pun datang dengan pakaian saat diundang itu pakaiannya celana bahan rapi ya, baju kemeja rapi, pokoknya good looking lah gitu istilahnya, enak dilihat. Terus juga bawa masker ya, kalau masker udah dibawa. Terus kalau kamu punya sabun apa namanya, cuci tangan apa segala macam, kamu perangkat ibaratnya itu mau bawa, kalau kamu khusus sendiri mau bawa ya ini kamu bawa aja gitu. Jadi memang mesti diperhatikan juga terkait kesehatan kita ya gitu. Jadi terkait sekarang lagi pandemi seperti ini, kita juga harus safety juga. Kita bicara terkait proses-prosesnya, sekarang juga kita bicara terkait untuk pengertian telecall dan telesales. Mungkin kalau misalkan saya bisa aja menjelaskan lebih detail, cuman terkait nanti videonya takutnya durasinya makin panjang dan kalian takutnya bete gitu terkait penjelasannya. Jadi terkait telecall ini lebih ke penagihan secara telepon ya, secara telepon. Kalau sales dia lebih ke memberikan seperti kayak marketing gitu ya, kayak marketingnya tapi berdasarkan lewat telepon, seperti itu kurang lebihnya. Terkait job desk antara telecall dan telesales. Sekarang tinggal tahap terakhir setelah memang beberapa tadi sudah saya jelaskan. Sekarang kita bicara kualifikasinya ya. Kita bicara kualifikasinya, jika memang kamu sesuai kualifikasi, kamu bisa mengirimkan emailnya terkait yang tadi saya kasih tahu. Jadi kualifikasinya itu pria dan wanita ya,
maksimal umur 27 tahun, terus minimal SMA ya, minimal SMA. Nah berarti SMA, D3, S1 juga boleh, terkait untuk semua jurusan juga boleh. Nah habis itu untuk pengalaman, belum punya pengalaman pas graduate nggak apa-apa. Nah kalau punya pengalaman di kayak kontak center apa segala macam biasanya lebih bagus gitu ya, lebih bagus itu gitu, apalagi ada paklaringnya gitu, dan umurnya pun masih di bawah 27 gitu. Apalagi kamu istilahnya kena PHK lah gitu, kena pengurangan karyawan terkait COVID kemarin gitu ya, posisinya tersebut itu kalau menurut saya sih lebih ini ya, lebih bagus gitu kalau menurut saya. Terus bisa berbicara dengan baik ya, kalau kamu ngerasa bisa berbicara dengan baik itu lebih bagus. Terus bisa menggunakan Microsoft Office ataupun Excel istilahnya gitu tuh, standar lah setidaknya kamu bisa menggunakan itu. Nah itu adalah bagus buat si pelamar. Tapi gini, dimanapun kita melamar kerja itu yang penting satu, niatnya cuma satu, mau kerja, mau coba, intinya begitu. Apalagi ini prosesnya jelas dan memang istilahnya nggak dipungut biaya, nggak ada salah kamu untuk mencoba gitu. Jadi kesempatan yang ada jangan pernah disia-siakan. Dan terkait adanya saya di sini, nah saya yang ngebantu untuk terkait informasi lokernya itu yang bisa dipercaya gitu. Jadi nanti setiap ada loker pastinya saya akan terbitkan. Nah kenapa kembali lagi saya bilang subscribe ya, like ya, karena kenapa? Karena gini, di saat nanti sekarang ini kamu belum sesuai kualifikasi, umurnya di bawah ini kan umur 27 maksudnya. Nah, kamu di atas 27 lah, anggap seperti itu gitu. Nah, belum tentu nanti di pekerjaan yang lain atau di setiap perusahaan yang lain itu kebijakannya berbeda-beda ya. Mungkin ada yang biasanya sih yang saya ketahui itu, yang saya ini lokernya dia minimal ada yang sampai maksimalnya itu sampai 35 tahun. Berarti kan masih ada punya kesempatan nih yang ada 28, 29, 30. Nah di saat memang nanti ada terkait kualifikasi umur segitu, saya akan terbitkan gitu. Saya akan memberikan informasi loker itu. Jadi makanya jangan lupa untuk di subscribe, itu tujuannya, karena subscribe gratis. Seperti loker ini gratis. Pesan terakhir saya, jika memang syarat dan ketentuan kualifikasinya sudah ada di diri kamu bisa daftar ya, bisa daftar. Jadi ingat ya, kualifikasinya pria dan wanita, maksimal 27 tahun ya, minimal SMA, D3 1 boleh, semua jurusan. Belum punya pengalaman juga boleh, punya pengalaman juga lebih bagus, bisa Microsoft Word ataupun Excel gitu. Jadi nggak buta banget lah istilahnya. Nah jika memang udah istilahnya sesuai kualifikasi, udah langsung kamu ngelamar aja, kirim pemberkasan kamu yang tadi saya bilang ya, terus kamu posisinya mau apa yang dilamar, terus kirim. Nah untuk kemana, alamat emailnya sehabis video ini nanti ada kok flyernya, itu email dan WA nya kemana gitu. Jadi kayak gitu aja guys. Nanti terkait ada loker lagi, pastinya saya akan terbitkan dan tidak dipungut biaya dan gratis semua proses dan terpercaya gitu guys. Jadi masih banyak lagi nanti lokernya terkait sekarang ini lagi pandemik. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa sukses, selalu apa yang kita inginkan, dicita-citakan dapat tergapai dan dimudahkan segala urusannya pastinya guys, untuk kita semua, amin ya. Mudah-mudahan juga cepat selesai terkait COVID ini, agar saya bisa memperluas dan membantu orang-orang yang butuh pekerjaan. Dan dengan adanya saya, mudah-mudahan bisa ngebantu rekan-rekan pelamar dimanapun yang membutuhkannya. Oke, jadi segala kekurangan baik saya sengaja maupun nggak disengaja, mohon maaf ya guys dengan sebesar-besarnya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, baik sengaja maupun nggak sengaja. Jadi saya akhiri semuanya. Jangan lupa like, subscribe, and share, dan nanti akan saya terbitkan lagi loker-lokernya. Oke?